Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pengembangan pemodelan sistem. Oke, baiklah. Topik presentasi kita pada kali ini ada 3. Yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua, ada perancangan model algoritma. Dan yang ketiga adalah program MATLAB. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Oke, baiklah. Latar belakang masalah pada presentasi kali ini ada 5 poin. Yang pertama, di zaman modern seperti saat ini, pertumbuhan jasa pengiriman barang logistik tidak seimbang atau tidak sejalan dengan peningkatan penggunaan teknologi modern pada operasional perusahaan. Dapat dilihat pada grafik di sini bahwa harga dari angkutan darat itu lebih tinggi daripada harga dari jasa penunjang angkutan itu, seperti misalnya adalah pos atau kurir-kurir lainnya. Poin kedua dari latar belakang masalah ini ialah studi kasus ini diambil dari perusahaan SPN yang merupakan perusahaan pengangkutan konvensional yang berlokasi di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, adanya kondisi barang yang memiliki berat ringan atau kecil, tetapi memiliki volume yang besar, sehingga akan memakan ruang. Yang keempat, yaitu tidak adanya patokan yang jelas untuk menentukan berat volumetrik benda atau asumsi subjektif semata. Yang kelima atau poin terakhir adalah akan dirancangnya program MATLAB menggunakan image processing untuk mengelompokkan dan menghitung volume benda objek 3 dimensi yang tidak beraturan. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 2 poin. Poin pertama adalah bagaimana merancang algoritma pengukuran volume dan mengelompokkan benda 3 dimensi untuk angkutan barang. Dan yang poin kedua yaitu bagaimana mengukur volume dan pengelompokan benda 3 dimensi menggunakan image processing pada software MATLAB untuk menentukan tarif pengiriman barang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perancangan model algoritma. Perancangan model algoritma diawali dengan menggambarkan garis besar sistem algoritma yang akan dirancang. Secara garis besar, rancangan model algoritma pada penelitian ini terdiri dari input, proses, dan output. Berdasarkan data inputan yang dimasukkan pada algoritma, akan dilakukan proses image processing yang kemudian dilanjutkan dengan mengukur dimensi objek dan mengelompokkan objek secara paralel, dilanjutkan dengan mengukur volume objek sehingga diperoleh output berupa kelompok objek dan tarif angkut barang berdasarkan volume objek. Berdasarkan garis besar rancangan model algoritma, pada gambar sebelumnya dijabarkan detail tahapan proses mulai dari input hingga output. Detail tahapan proses dari model algoritma dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu input. Penelitian ini menggunakan gambar proyeksi sistem Amerika. Gambar proyeksi objek diperoleh dari hasil foto objek menggunakan kamera handphone Samsung A5. Ada 2 gambar proyeksi objek yang dibutuhkan secara input pada rancangan algoritma, yaitu gambar proyeksi objek tampak depan, gambar proyeksi objek tampak samping, jarak antara objek dan kamera. Jarak antara objek dan kamera diukur menggunakan posisi objek dan kamera sejajar dengan sudut 90 derajat. Jarak diukur dari lensa kamera sehingga permukaan objek. Ilustrasi pengukuran jarak antara objek dan kamera terdapat pada gambar pada video ini. Image processing. Konversi RGB ke gambar grayscale. Gambar yang diambil dari kamera ponsel adalah gambar digital berwarna atau gambar jenis RGB. Pada gambar jenis RGB,
Setiap piksel memiliki 3 komponen warna, yaitu R, merah, green, hijau, dan biru, blue. Setiap komponen warna memiliki rentang nilai antara 0 hingga 255 atau setara dengan 8 bit. Proses penajaman gambar. Penajaman gambar adalah teknik untuk meningkatkan ketajaman gambar untuk mengatasi kekaburan yang disebabkan oleh peralatan kamera dan untuk meningkatkan keterbacaan, sehingga memperjelas kontur dan gradien gambar yang akan mempengaruhi kelancaran proses segmentasi tepi. Setelah dilakukan proses penentuan mask poligon menggunakan fitur Ripoly, selanjutnya fitur Ripoly memprosesnya dan mengembalikannya dalam bentuk binary mask image, di mana pada binary mask image ini terdapat bidang yang berwarna putih dan yang berwarna hitam. Nah, bidang yang berwarna putih merupakan area atau bidang yang telah ditentukan mask poligonnya sebelumnya, dan area yang berwarna hitam merupakan area di luar dari bidang mask poligon yang ditentukan sebelumnya. Fungsi dari mask poligon atau binary mask image ini untuk menentukan batas wilayah yang akan dilakukan proses pendeteksian tepi menggunakan active contour atau metode SNAC. Metode SNAC atau metode active contour adalah metode yang digunakan untuk proses pendeteksian tepi objek pada suatu gambar yang diawali dengan menentukan batas wilayah yang akan dilakukan proses pendeteksian tepi. Jika dilihat pada binary mask image, batas wilayah awal itu merupakan wilayah yang berwarna putih. Nah, wilayah ini akan bergerak menentukan kontur dari suatu objek pada gambar. Apa sih itu kontur? Kontur adalah kondisi yang disebabkan di mana terdapat perbedaan intensitas dari piksel yang saling bertetangga. Intensitas yang dimaksud adalah tingkat keabu-abuan dari suatu gambar. Layaknya seperti mata kita bisa membedakan suatu objek satu dengan yang lain berdasarkan intensitas cahaya yang diterima oleh mata. Nah, hasil dari proses pendeteksian tepi ini menghasilkan segmented image, di mana objek pada segmented image ini berwarna biru, sedangkan yang berwarna putih merupakan background dari objek, sedangkan objeknya sendiri disebut dengan foreground. Pengelompokan bentuk objek. Pengelompokan bentuk objek dilakukan menggunakan algoritma circularity. Algoritma circularity menghasilkan range nilai antara 0 hingga 1. Apabila nilai circularity objek pada suatu gambar mendekati nilai 1, maka objek tersebut dapat dikelompokkan ke dalam bentuk yang mendekati lingkaran. Sedangkan jika objek pada suatu gambar nilai circularity-nya mendekati 0, maka objek tersebut dapat dikatakan bukan lingkaran. Nah, pada pemodelan sistem kali ini kami mengelompokkan objek pada gambar menjadi dua kelompok objek. Yang pertama berbentuk lingkaran dan yang kedua berbentuk kotak. Objek yang berbentuk lingkaran dengan syarat jika nilai circularity-nya sama dengan 0,72 atau lebih besar dari 0,72, maka dikelompokkan menjadi objek berbentuk lingkaran. Sedangkan jika objek pada gambar memiliki nilai circularity lebih kecil dari 0,72, maka objek tersebut dikelompokkan menjadi bentuk kotak. Nah, dari input proyeksi gambar tampak depan dan samping yang telah kita dapatkan, selanjutnya
ditentukan nilai circularity-nya, untuk kemudian ditentukan bentuk objek yang terdapat pada proyeksi gambar tampak depan dan sampingnya. Jika proyeksi tampak depan dan samping menghasilkan bentuk objek lingkaran kedua-duanya, maka objek sebenarnya atau objek 3 dimensinya dikelompokkan menjadi bentuk bola. Sedangkan jika proyeksi tampak depan dan samping kedua-duanya menghasilkan kelompok objek berbentuk kotak, maka bentuk objek sebenarnya atau bentuk objek 3 dimensinya berbentuk balok. Dan apabila salah satu dari kedua proyeksi gambar tersebut, yaitu gambar proyeksi tampak depan dan samping, salah satunya menghasilkan bentuk lingkaran dan yang satunya lagi kotak, atau yang satunya kotak dan yang satunya lingkaran, maka dapat dipastikan objek sebenarnya dikelompokkan menjadi bentuk tabung. Pengukuran tinggi dan lebar objek. Pengukuran tinggi dan lebar objek dilakukan menggunakan persamaan Euclidean distance. Persamaan Euclidean distance digunakan untuk mendapatkan nilai real dari suatu nilai vektor pada bidang 2 dimensi. Kenapa disebut bidang 2 dimensi? Karena gambar piksel pada gambar digambarkan dalam bentuk koordinat vektor. Nah, di mana gambar itu sendiri merupakan bidang 2 dimensi, sehingga kita membutuhkan persamaan Euclidean distance untuk mendapatkan nilai real dari panjang dan lebar objek yang akan kita tentukan. Nah, objek yang kita tentukan lebar dan tingginya merupakan objek yang sudah dilakukan segmentasi atau segmented image. Nah, setelah didapatkan nilai tinggi dan lebarnya, kemudian kita konversikan tinggi dan lebar objek pada gambar tersebut terhadap lebar dan tinggi objek pada sensor kameranya. Karena tinggi dan lebar objek pada gambar atau gambar digital jika berbeda dengan tinggi dan lebar objek pada sensor kamera, sehingga digunakan rumus X sensor dan Y sensor yang terdapat pada slide berikut. Setelah dilakukan penentuan tinggi dan lebar objek pada sensor kamera, selanjutnya kita menentukan tinggi dan lebar objek sebenarnya atau tinggi dan lebar objek 3 dimensi. Nah, untuk menentukan tinggi dan lebar objek sebenarnya ini, kita menggunakan rumus trigonometri persamaan lensa cembung. Nilai-nilai tinggi dan lebar objek pada sensor kamera kita masukkan ke rumus trigonometri persamaan lensa cembung, sehingga dihasilkan tinggi dan lebar objek yang sebenarnya atau tinggi dan lebar objek 3 dimensi. Setelah kita menentukan tinggi dan lebar objek yang sebenarnya, langkah terakhir yang dilakukan yaitu menentukan nilai volume objek yang sebenarnya. Penentuan nilai volume objek yang sebenarnya berpatokan pada proses pengelompokan objek yang sebenarnya yang telah kita lakukan sebelumnya. Apabila objek yang terdeteksi dikelompokkan ke dalam bentuk bola, maka untuk menentukan nilai volume objek bola, maka kita menggunakan rumus volume bola. Apabila objek yang terdeteksi dikelompokkan ke dalam bentuk balok, maka kita menggunakan rumus volume balok. Dan apabila objek yang terdeteksi dikelompokkan ke dalam bentuk tabung, maka kita menggunakan rumus volume tabung. Nah, dari nilai tinggi dan lebar objek sebenarnya dari masing-masing proyeksi gambar tampak depan dan samping yang telah kita dapatkan, nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus
yang telah kita sebutkan tadi. Apabila objek yang terdeteksi itu berbentuk bola, kita menggunakan rumus bola, dan nilai-nilai tinggi dan lebar objek yang telah kita dapatkan dari proyeksi gambar tampak depan dan samping itu dimasukkan ke dalam rumus volume bola. Dan begitupun dengan proyeksi bentuk objek yang lainnya. Seperti itulah proses dari model sistem yang kami buat. Selanjutnya, kami melakukan uji coba dari model sistem yang telah kami buat tersebut. Penguji cobaan model sistem dilakukan terhadap 3 objek yang berbeda. Yang pertama, menggunakan objek berbentuk bola. Yang kedua, menggunakan objek berbentuk tabung. Dan yang ketiga, menggunakan objek berbentuk balok. Total uji coba berjumlah 30 kali percobaan, di mana tiap-tiap objek dilakukan 10 kali percobaan. Untuk satu objek diambil atau pengambilan gambarnya terdiri dari 2. Yang pertama, pengambilan gambar sejauh 100 cm, dan yang kedua, pengambilan gambar sejauh 30 cm. Untuk masing-masing pengambilan gambar dilakukan uji coba sebanyak 5 kali, sehingga total dari uji coba tiap-tiap objek yaitu 10 kali uji coba. Nah, dari hasil total keseluruhan uji coba, kami mendapatkan nilai error rata-rata dalam jika dipersentasekan bernilai di bawah 5% nilai error. Sedangkan untuk standar deviasi errornya bernilai di bawah 2%, sehingga dapat disimpulkan nilai rata-rata error dari keseluruhan uji coba yang bernilai di bawah 5%, disimpulkan bahwa model sistem ini akurat atau layak untuk dikembangkan atau digunakan. Dan standar deviasi yang cenderung kecil menunjukkan bahwa titik data cenderung mendekati mean, sehingga sekali lagi dapat disimpulkan model sistem yang kami kembangkan dapat disimpulkan berhasil dan layak. Sehingga untuk kedepannya kami mengharapkan model sistem ini dapat dikembangkan lebih baik, sehingga lebih memperkecil nilai error atau memperbesar keakuratan dari model sistem yang kami buat, sehingga Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap sehat dan tetap semangat.